Kapal satu ini bukanlah kapal biasa, tak sebatas menjadi moda transportasi. Kapal ini merupakan rumah sakit apung yang mengarungi Nusantara demi memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah terpencil. Adalah Lee Agustinus Darmawan, sang penggagas. Ia menginisiasi pembuatan kapal menjadi sebagai rumah sakit atas keprihatinannya melihat potret akses kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Itu dia tadi kita sudah melihat ya sekilas cuplikan bagaimana rumah sakit apung itu seperti apa ini kok ya. Betul. Dan sudah hadir bersama kita pagi ini sudah ada Dr. Lee Darmawan. Selamat pagi Dok Lee. Selamat pagi. Dr. Lee maksud Dr. saya. Lee, ya. Iya Dok, ini langsung saja ya Dok ya. Kalau kita lihat tadi gitu, apa sih sebenarnya motivasi yang waktu itu dokter punya untuk membuat sebuah gerakan sosial untuk masyarakat tidak mampu dan membuat rumah sakit apung? Negara kita adalah negara besar. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Negara kita bukanlah negara miskin, tapi banyak penduduknya yang hidup masih di bawah garis kemiskinan. Iya. Dan mereka tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan, antara lain pelayanan medis. Dan kebetulan saya adalah seorang medikus, seorang dokter. Jadi saya berusaha untuk ikut menyumbangkan tenaga bagaimana menjangkau mereka, karena kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Betul, Dan yang paling masuk akal adalah membawa seluruh yang dibutuhkan ke daerah di mana mereka membutuhkannya. Betul. Dan yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit yang bergerak, dalam hal ini sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kita namakan rumah sakit Rumah apung. sakit apung. Rumah sakit apung. Oke, ini sudah berapa banyak rumah sakit apung yang didirikan oleh dokter? Yang berfungsi sekarang sudah ada 2. Sudah ada 2. Yang ketiga mudah-mudahan tahun ini, dan saya yakin tahun ini akan sudah bisa difungsikan. Oke, dalam satu kapal itu sudah berapa banyak dokter yang terlibat dan misalnya tenaga medis lainnya? Tergantung kebutuhan. Jadi sebelum kami menuju suatu daerah, kami melakukan survei terlebih dahulu. Oke. Lalu kami memperkirakan berapa tenaga dokter dan berapa dokter yang available untuk kita bawa. Biasanya di atas sebuah kapal itu kami berjumlah antara 15 sampai dengan 20 orang seluruh timnya. Seluruh tim, ya? Tidak hanya dokter tapi juga perawat dan relawan lainnya. Kita bisa melihat tuh Niko ya di cuplikan gambar bahwa isi rumah sakit apung ini lengkap gitu. Jadi semua penanganan medis bisa dilakukan seperti itu ya Dok ya. Ya, ini adalah sebuah rumah sakit. Ini bukan sebuah alat angkut untuk tenaga medisnya, tapi ini benar-benar sebuah rumah sakit. Jadi ada segala-galanya di sana. Ada laboratorium, ada EKG, ada USG, ada kamar bedah, dan ada tempat untuk merawat pasiennya. Dokter, ini maaf sekali jika saya harus bertanya, pernah tidak dokter mengalami kendala atau bahkan penolakan terkait dengan etnis gitu? Jadi kalau kami datang dengan kapal dan dengan tujuan yang baik, terutama sekarang ini ya, kendala perbedaan atau penolakan karena etnisitas kami tidak pernah jumpai, karena kami tidak memandang etnis, kami tidak memandang suku, kami tidak memandang agama. Anggota-anggota kami pun lintas agama, lintas etnis. Kita adalah sebuah bangsa Indonesia yang bersatu di dalam NKRI kita. Oke. Apa sih Dok pengalaman yang paling mengesankan selama bersama dengan rumah sakit apung ini? Bahkan idenya banyak yang bilang dianggap gila, dokter. Iya. Jadi untunglah saya ini bodoh. Ya, kalau saya pintar, saya takut membawa kapal atau tidak akan membeli kapal yang begitu kecil untuk dijadikan sebuah rumah sakit. Ini adalah sebuah kapal yang sangat kecil, sebenarnya kapal yang sangat rapuh karena terbikin dari kayu, tapi inilah semangat keindonesiaan kita. Yang ada hanyalah keinginan yang tulus, benar-benar tulus untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mempunyai privilege untuk mendapatkan atau untuk menjangkau perolehan pelayanan medis yang mereka butuhkan. Ya, dengan pelayanan jemput bola istilahnya seperti itu ya, dokter. Ya. Apa saja kendala yang sejauh ini, dokter? Iya. Kendalanya sebetulnya banyak ya. Mulai dari kapal yang sebenarnya kapal yang setahu saya ini adalah sebuah kapal yang terkecil yang pernah dijadikan rumah sakit apung. Rumah sakit apung itu banyak di dunia, tapi kapalnya besar-besar semua dan biasanya itu milik angkatan bersenjata yang keluar pada saat perang. Tapi di masa damai ini, sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang begitu kecil dan dikelola oleh swasta, rasanya nggak ada ya. Oke. Sejauh ini ada kerjasama dari pemerintah?
untuk mewujudkan rumah sakit Kami apung berharap saja? pemerintah akan membantu kami, terutama dalam pendanaan. Misalnya, kalau kami bisa masuk dalam sistem BPJS. Oh, Oke. BPJS Karena itu. sampai sekarang, seluruh pasien-pasien yang kami layani itu gratis. Oke, dokter melakukan tugas yang mulia gitu, menjemput bola ke pedalaman di mana daerah sulit mengakses kesehatan Betul. gitu ya. Ya. Ini ada pengalaman yang menarik nggak, Dok? Pengalaman yang menarik, setiap pengalaman itu menarik. Karena tujuannya kita adalah memberikan bantuan kepada Oke. mereka yang benar-benar minim, yang benar-benar hopeless bagi mereka Baik. untuk mendapatkan pelayanan. Ya. Baik, ini di Hari Raya Imlek ini Ya. ada sesuatu yang ingin dokter sampaikan mungkin? Harapan dokter. Kita harus selalu optimistis. Betapapun kecilnya partisipasi kita, kita tahu ini adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tulus oleh anak bangsa untuk ikut serta memajukan bangsa dan negaranya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan tunggu-tunggu orang lain. Oke, terima kasih dokter. Semoga Terima kasih impiannya Dokter terwujud. Lee dan mudah-mudahan semangatnya ini betul. menular kepada semua orang, semangat berbagi kebaikan dan kebahagiaan tentunya Niko ya. Ya. Dan